Data. Ini kalau nggak salah sudah ada calon mahasiswa. Coba kita share screen dulu ya. Ini ada calon mahasiswa baru yang sudah dapat nilai 90 loh. Ntar, nih mahasiswa lamanya yang kasihan ya. Mana sih? Ya, oke. Forensik. Wait, sorry, salah. Sini. Ini dia. Oke. Grades. Ini bisa kita lihat kondisi nilainya. Bisa nggak bisa kesanain sih. Wah, udah download dulu lah. Paling gampang mah. Ekspor. Belum sempat diekspor soalnya. Oke. Kita lihat nilainya. Ini dia. Jadi ada yang sudah calon mahasiswa. Masih belum mahasiswa, dia baru masuk September. Halo. Ini di delete kolom. Oke. Yang minus-minus saya bikin nol dulu ya. Edit, find replace, minus saya bikin nol. Nah, tinggal, ups, jangan digituin dong. Freeze. Oke, ini saya delete. Ini di sortir. eh oke, ini yang sudah beres, yang sudah selesai benar satu orang doang. Kalau nggak salah ini yang baru ya. Ini yang lain masih parah semua. Kalau Ono nggak termasuk, ini dibuang. Tiga Ono di sini di delete. Oke. Jadi yang belum masuk nilainya tolong dikerjain aja ya. Sambil kerja ya boleh, nggak apa-apa. Direkam aja kalau mau gampang mah. Direkam aja, nggak penting-penting juga kali. Oke, silakan dikerjakan UTS UASnya sama ujian-ujiannya supaya nilainya bagus. Gitu ya, beres. Ini saya tutup dulu, save. Oke. Jadi kira-kira gitu. Nah, sekarang materi hari ini. Kalau nggak salah minggu lalu sudah sampai sistem operasi. Jaringan udah belum ya? Lupa saya nih jaringan. Udah belum ya? Kalau nggak salah udah ya kemarin minggu lalu ya. Eh tool-toolnya, ini saya lupa nih, kondisi lupa. Udah saking banyak yang harus dikerjain, lupa. Minggu lalu saya mana. Tolong diingetin aja, saya akan loncat minggu ini ke forensik email. Oke. Tapi kalau ini saya bisa balik lagi sih, nggak apa-apa, nggak masalah. eh Kita melihat ke forensik email ya. Oke. Sekarang cuma saya punya masalah nih barusan. Kali Linuxnya nggak berhasil dinyalain. Alah, wah kalinya crash. Oke, kali Linux crash. Pantes nggak bisa nyala dari tadi. Wah kacau nih. Ya udah, kali Linux kondisinya crash. Saya harus delete or off. Ini di delete aja kali Linuxnya. Mana tadi kali Linuxnya? Remove. Jadi untuk minggu depan ke saya harus bikin dulu kali Linuxnya. Mudah-mudahan ingat. Hari ini kita akan coba yang namanya email. Forensiknya kayak gimana. Oke. Ini sudah operasional.
servernya, if config IP address-nya 192.168.0.218. Oke, ini servernya adalah server korban. Kalau pengen copy server korbannya, silakan kirim hard disk ke rumah saya, nanti saya isiin server korban. Kalau mau bikin sendiri juga bisa. Caranya masuk ke wiki onocenter.ro.id, kemudian masukin kali keywordnya. Di sini ada di bagian awal nih kalau nggak salah nih ada server korban. Nah ini adalah teknik membuat server korbannya. Oke. Kebetulan di kalau mau download juga ada, cuman kalau saya kebetulan sudah saya siapin ada webminnya, ada ada yang buat security-nya lah. Kalau yang lain rata-rata korban doang, korban aja. Kalau saya ada korban, ada yang buat security segala macam. Jadi emang emang buat latihan perang beneran gitu server korbannya. Oke. Ini kalau mau bikin sendiri bisa, kalau mau yang udah jadi juga tinggal kirim hard disk saya copyin. Nah, sekarang dia sudah on, IP-nya 192.168.0.218. Di situ ada webmail 192.218. Oke, Spiral Mail. Spiral Mail udah nggak dibikin, sudah tidak dikembangkan lagi sih sebenarnya. Bisa pakai kayak gitu ya. Jadi Spiral Mail tidak dikembangkan lagi, kita pakai Cube apa gitu, Cube Box, Cube Mail apa? Oke, coba bentar. Pakai chat GPT aja sekarang. Saya lebih senang chat GPT, kalau nanya ya udah. Tapi harus di search ini dulu ya. Eh, apa webmail untuk Ubuntu. Jadi Scroll Mail sudah nggak dikembangin lagi. Jadi ada beberapa solusi. Roundcube. Roundcube itu buat webmailnya. Cuman bikinnya rada lumayan. Tuh kan. Harusnya saya spesifik 2404 ya. Ini Renlu baru denger webmail Lite. Ini mail in the box, Sogo. Jadi nggak banyak sih biasanya kayak gini-ginian. Cuman ada beberapa. Dulu webmail scroll mail banget, cuman udah gitu udah kayaknya udah ditinggal sama developernya ya udah pakai apa adanya. Ubuntu kasih 2404. Sorry, 2404. Oke. Ini lagi iseng aja, pengen tahu ada nggak. Roundcube masih, oke. Installnya kayak gini. I read mail, tuh ada berubah kan? Rain loop, mail in the box. Udah habis. Jadi nggak banyak sih. Oke. Sekarang kita pakainya scroll mail. Oke. Ini kondisi saya kali Linuxnya crash, hancur. Saya harus install ulang. Tapi kalau install ulang kan lama nunggunya. Jadi saya akan langsung pakai aja ini. Sudo Wireshark. Oke. Kita coba jalanin Wireshark buat nyadapnya. Sekalian ngasih lihat bagaimana cara hackernya kerja sekalian ya. Oke. eh untuk nyadap capture start. Ini kelihatan UDP UDP trafficnya banyak banget karena si video apa zoomnya pakai UDP dikirimnya. Oke, jadi banyak banget UDP traffic. Nah, sekarang kalau mau ngelihat webmail, kita bisa ngelihat di sini. Oh no, passwordnya saya masuk ke dalam. Nih, eh cek password, passwordnya parah banget. Never. Oke.
Jadi kondisinya kita bisa masuk seperti ini. Nah, sekarang dari sini aja kita coba lihat di Wireshark-nya kita stop dulu ya. Capture stop. Ini oke ke 03. Coba IP address IP address-nya sama dengan 192.168.03. Oke, dah. Terus saya pengen cari yang webmail. Ini dia. Kelihatan ada TCP-TCP-nya ini. Tapi dia nggak ke port 80. Kita cari yang port 80 ya. Ada di bawah kali. Ini dia. Oh, cari yang warna hijau sih sebenarnya. Ini dia. Oke. Jadi, kalau yang warna hijau itu berarti ada payloadnya yang bisa kita baca. Kira-kira kayak gitulah. Jadi kalau yang warna hijau itu payloadnya kita baca. Ini kalau kita lagi komunikasi ke server, biasanya ada si 03 akan ngirim sync dulu ke 218. Kok 218 ya? Oh benar 218 ya? Coba lihat. Oh benar 218. Oke. Jadi prosesnya adalah sync, terus 218 akan kirim sync acknowledge, kemudian 03 kirim acknowledge, kemudian kita mulai masuk situ. Oke. Nah, kita harus nyari yang ada, yang kemungkinan ada ininya ya, ada passwordnya. Coba kita lihat di sini ada passwordnya nggak di sini. Ini dia, kelihatan. Username-nya Ono, passwordnya 123456. Oke, pakainya perintahnya post buat ngirim itu ya. Oke, jadi Ono password satu. Jadi kita bisa ngelihat passwordnya orang sih sebenarnya kalau kita pakai webmail. Tapi ini perhatikan saya webmailnya makainya not secure, makanya HTTP bukan HTTPS. Makanya kita bisa ngelihat password. Oke, yang pertama. Oke. Sekarang bisakah kalau udah kayak gini ya kita kalau kita ngirim mail di sini ya kelihatan sih segala macamnya kelihatan, oke? Karena tidak di-encrypt lewat webnya kelihatan. Nah sekarang yang biasanya webmailnya HTTPS sih. Bisa nggak kita pakai HTTPS terus kita ngelihat passwordnya, oke? Jadwal ke kampus, email dari Amanda Saskia. Jadwal ke kampus hari Kamis besok. Coba kita jawab dulu emailnya dari Amanda ini. Ya, yoi. Ya, pagi jam 8 sampai jam 10 kuliah dulu. Oke. Ih, banyak banget sih Amanda kirim email. Oke, deh. Ini beres ya. Nah, sekarang kita akan coba ini ini ngasih lihat bagaimana kita nyadap. Tapi sebenarnya nanti kalau di forensiknya kita harus ngelihat lognya dari si Apache. Kira-kira kayak gitu. Ada yang login apa kagak gitu. Kira-kira kayak gitu ya. Kita akan capture ulang. Start. Continue without saving. Oke. Nah ini nyebelinnya kayak gini sih. Parah banget. Nah sekarang kalau mau ngelihat di email itu protokolnya namanya SMTP. Kita bisa baca tata cara komunikasi SMTP-nya di RFC Editor. Oke. Jadi semua apa prosedur, tata cara komunikasi segala macam, protokol yang dipakai buat komunikasi di internet semuanya didokumentasikan dan dibikin terbuka. Karena dia sifatnya terbuka, makanya internet bisa besar seperti sekarang. Jadi kuncinya supaya kita bisa besar adalah kita harus buka semuanya.
gitu ya. Nah, si internet dibukanya di website namanya RFC Editor. Oke. eh Orang yang bikin, yang maintain pertama kali namanya Jonathan Postel, gitu ya. Jadi semuanya adanya semuanya di maintain sama Jonathan Postel awalnya. Jonathan Postel udah meninggal sih, tapi dia yang maintain semuanya. Nah, buat organisasi yang ngatur itu semua, yang ngatur engineeringnya internet adalah Internet Engineering Task Force, Internet Engineering Task Force, IETF. Jadi Internet Engineering Task Force adalah organisasi yang ngatur internet, gitu ya. Ini kalau kita lihat struktur organisasinya, nih kita lihat organisasinya internet ya. Jadi di paling atas itu adalah, wais, mana gambarnya tadi tuh? Oh, harus request. Ya, parah loh. Wah, ini dia. Oke, oke, oke. Ini dia. Ini dia. Oke. Ya, accept all aja dah. Daripada capek. Ini buat ngasih tahu ini ya, internet. Jadi, di paling atasnya internet adalah Internet Society. Bisa dilihat websitenya. ISOC, Internet Society. Oke, bisa dilihat di websitenya. Anda semua bisa jadi anggota ISOC, nggak bayar, gratis. Silahkan daftar aja untuk jadi anggota ISOC. Saya juga anggota ISOC, jangan khawatir. Jadi saya anggota ISOC, bisa daftar di sini dan kita bisa bareng-bareng bersama-sama yang lain. Kita bisa sharing gimana caranya bikin internet. Nah, kemudian di bawahnya ISOC ada Internet Engineering Task Force ini. Oke. Sebetulnya ada yang lain ya, Internet Architecture Board, Internet Research Task Force, Internet Engineering Steering Group. Cuman yang aktif yang ini, satu. Oke. Yang kedua, ini aktifnya lumayan gila nih Internet Engineering Task Force. Saya sendiri nggak pernah interaksi sama makhluk yang di atasnya ini. Kalau Internet Society saya masuk, cuman Indonesia nggak aktif di sini. Ada orang Indonesia yang di Internet Society tapi nggak aktif. Nah, kemudian masuk ke Internet Engineering Task Force. Di bawahnya ada beberapa working group. Saya masuknya ke working group GAIA, Global Access Internet for All. Saya masuknya ke situ. Oke. Nah, kemudian di sini ada Internet Assigned Number Authority, dia yang ngatur nomor, IP address, nomor port segala macam diatur di sini, termasuk nanti domain. Kemudian ini mendelegasikan kekuasaannya sedikit ke RIR, Regional Internet Registry. Contohnya adalah kalau di Asia Pasifik namanya APNIC, Asia Pacific Network Information Center. Oke, kalau di Eropa RIPE, kalau di Afrika Afrinik dan sebagainya lah. Ada 5 kalau nggak salah. Rear-nya itu. Nah, ini yang kondisinya hari ini yang fatalnya adalah IP versi 4. Versi 4-nya habis. Jadi di IANA ini, jadi tadi yang ngatur, yang mendokumentasikan protokol namanya Jonathan Postel. Kemudian Internet Assign Number Authority juga namanya Jonathan Postel. Jadi orangnya sama sih. Jadi ini internet sebenarnya dibikin sama satu orang. Nggak cuma satu orang sih. Ada beberapa. Cuman yang dominan, yang membuat internet jadi hidup adalah Jonathan Postel. Kira-kira kayak gitu. Nih, contohnya untuk email kita makanya SMTP. Oke, email pakainya SMTP. Ini kelihatan J Postel. Dan yang gila tahunnya 81, 82. Sekarang udah 2025. Jadi lebih dari 20 tahun yang lalu ini dibuatnya. Oke. Sehingga kita bisa kirim email di internet. Oke. Nah, tapi masih banyak lagi cerita-cerita yang lain. Coba kan saya akan masuk sini. Saya akan baca pakai teks ASCII aja biar gampang. Ini Jonathan Postel legend banget, kalau mau tahu nih orangnya legend sih sebenarnya, dia yang mempertahankan internet dari kekuasaannya Presiden Amerika. Apalagi ada Trump sekarang. Waduh, parah banget sih Trump. Nih Jonathan Postel. Oke. Ini Jonathan Postel meninggalnya tahun 98 di California. Penghargaannya Jonathan B. Postel Service Award, padahal
Iya, dia yang orang pada ngasih itu ke dia dan akhirnya tiap orang-orang yang legend dikasih itu. Oke, kira-kira gitu. Sekarang kita masuk ke sini ya, SMTP. Oke, kalau Anda baca seperti ini, kita bisa baca cara kerjanya email sebetulnya. Poinnya ada yang pengirim, ada penerima. Nah, tata cara komunikasi antara dua makhluk ini sebenarnya sederhana kalau kita ngeliat internet nanti. Oke, kalau pertama kali ngikutin mata kuliah digital forensik, silakan sebagian rekamannya ada di YouTube ya. Silakan masuk ke YouTube-nya saya. YouTube minus C Mono Center. Rekamannya ada di situ lah. Oke, masuk ke YouTube-nya saya, masuk ke bagian video lah. Di sini ada yang ada kata-kata ITTS-nya biasanya nih ada ITTS Forensic Operating System, forensik jaringan. Oh, oke, berarti jaringan minggu lalu udah saya kasih ya. Jadi dua ini udah dikasih minggu lalu. Saya dua modul sekaligus minggu lalu. Oke, terus bisa ngeliat-ngeliat yang lain. Di sini ada agak agak kecampur-campur sih. Ini cari aja. Tapi kira-kira rekaman kuliahnya ada di YouTube, kemudian materinya semua ada di kuliahnya. Nah, yang penting dari kuliahnya nanti harus masuk ke sini ya. Nih, saya copy paste URL-nya aja lah. Itu URL-nya opencourse.ittest.ac.id. Yang penting adalah nomor di belakangnya. Nomor belakangnya adalah 114. Tolong lihat 114. Jangan sampai ngeklik yang open course-nya. Ini bukan yang open course-nya. Jadi ini yang kuliah mahasiswa biasa. Perhatiin nggak ada nggak ada kata-kata open course. Kalau di open course ada kata-kata open course forensik. Ada juga. Isinya sama persis sih, jangan khawatir. Isi sama persis. Kenapa dibedain antara yang open course sama yang biasa? Supaya saya bisa ngambil nilainya. Kalau di open course saya harus ngambil dari 32.000 orang nilainya. Bingung, pusing. Misahin antara orang luar ITTS sama orang dalam ITTS di situ pusing. Kalau yang di sini gampang karena hanya orang dalam aja yang ikut di sini. Konsekuensinya ada passwordnya di sini. Passwordnya adalah bentar, participant method. Jadi ya cuma 28 orang aja yang ikut di sini ya. Eh, Passwordnya adalah ini dia. ITTS 2023. Saya copy paste ke chat ya. Tolong pastiin, masukin passwordnya. ITTS 2023. Pas ITTS-nya besar ya. ITTS 23. Jangan sampai salah masukin ke course ID-nya 114. Itu penting. Jangan sampai salah itu ya. Kalau nggak puyeng. Saya butuh waktu setengah jaman buat Kalau ada orang yang masuk yang open course, kemudian saya harus masukin nilai lagi ke sini, itu setengah jam tuh buat pindah-pindah nilai. Pening kepala. Ya lu mah enak, cuman ngomong Pak, saya salah masuk. Gua yang setengah jam ngabisin waktu, cuman buat pindahin nilai doang. Pening kepala saya. Jadi tolong tolong masuk yang 114, pastiin ngerjain semua kuis UTS UAS di situ. Oh ya, kuis UTS UAS boleh dikerjakan dari sekarang. Oke, jangan tunggu sampai nanti. Kerjain dari sekarang supaya nilainya jadi bagus. Itu ya, beres. Dah, balik lagi ke sini. Jadi kita bisa lihat cara interaksinya antara si pengirim sama penerima email. Ini bukan buat baca email pakai POP3 atau IMAP, bukan. Ini buat kirim email pakai SMTP. Nah, kalau dibaca-baca bla 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 segala macam, ada SMTP prosedur. Nah, mulai ada kirim email, ada mail from, ada receipt to, ada data, terus ini kira-kira caranya. Jadi ada mail from, nanti server akan kasih kode 250, oke. Sebenarnya oke-nya nggak dibaca sih, yang dilihat 250-nya aja. Apakah ada grup WhatsApp? Ada sih, cuman saya nggak tahu. Kalau ada yang tahu grupnya, tolong dikasih tahu aja deh. Saya biasanya pakai email. Kalau saya pakai email ya, kalau Ono pakai email, jangan khawatir. Jadi tolong dicek emailnya aja. Saya tidak, Ono tidak pakai WhatsApp soalnya. Kenapa tidak mau pakai WhatsApp? Karena WhatsApp disadap, itu aja sih.
Kan saya ngajarin cyber security dan saya juga dipakai di Kemhan dan sebagainya, di Cilangkap dan sebagainya. Dan kita biasanya tidak pakai WhatsApp sih. Cuman kalau pada pakai WhatsApp ya silakan, cuman saya nggak ada di WhatsApp. Itu. Oke, sekarang prosedur tata cara komunikasi di ini kalau yang mau nolongin Jumanta silakan dibantuin grup WhatsApp-nya. Tolong kerjain kuis UTS UAS-nya yang pasti ya. Nah, tata cara komunikasi semua aplikasi di internet biasanya kita sebagai klien akan ngirim ke server dengan kata-kata seperti ini. Jadi bentuknya kata-kata dari klien ke server. Server akan menjawab dalam bentuk angka. Perhatiin angkanya kalau dua depannya itu biasanya oke. Kalau ada masalah seperti web. Kalau web ada masalah biasanya angkanya 404. Nah, itu 4 tuh berarti error. Jadi ada error tuh kalau 4. Kalau 5 biasanya ada problem di server. Itu 5 tuh problem di server, tapi bukan error, bukan aplikasi error, bukan. Tapi ada problem ini contohnya 550 user itu nggak ada gitu. Dia bilang kayak gitu. Walaupun jadi servernya jalan tapi usernya nggak ada. Jadi 2 oke, 250 biasanya oke, 5 ada masalah di server, 250 oke, udah gitu kita ngirim kata-kata data dan datanya akan dikirim. Kalau udah selesai, kita harus nyelesain dengan CRLF itu enter, titik, enter. CRLF, titik, CRLF, enter, titik, enter. Nanti dia akan jawab, oke, mail akan dikirim. Oke, saya akan praktekin sambil nyadap. Bentar. Oke, capture-nya saya stop. Saya start lagi capture. Oke. Ini UDP-nya banyak banget soalnya kita lagi nge-zoom jadi waduh full dengan UDP nih. Oke. Saya akan gedein. Mailnya ada di mana tadi mailnya? Ini dia. Ini mailnya ya. Saya reload aja dulu. Oke, ini mailnya kosong, nggak ada isinya. Sekarang saya akan kirim email. Saya gedein biar enak lihatnya. Oke, telnet 192.168.0 lupa lagi berapa. 218. Oke. 218 portnya 25. Oke. Nanti kita harus cek dulu nomor port server berapa aja gitu ya. Kalau SMTP itu 25. Dapat di mana nomor-nomor port ini? Kalau saya gedein lagi di sini. Kalau pakai Linux informasi ini terbuka ada di sini slash etc di files dalam folder etc ada folder namanya services. Nih. Nah, ini ada nomornya nih. Nomor satu adalah TCP MUX 7 Echo Discharge 9 Sistat 11 FTP 21 SSH 22 SMT iya ada di atas tadi. Ini dia SMTP 25 nih ya. Web 80 ada nih. Nih HTTP 80 itu. Nanti POP3 110. Ada semua nomor port-port yang penting yang biasa kita pakai. Oke. Nah, kita akan coba masuk sekarang. Mana tadi teh? Ini ya. Oke, saya masuk ke 25. Kita connect ke server. Server akan jawab 220. Intinya, halo, saya server. Nah, ini ada masalah di sini sebetulnya. Kalau kita jadi forensik ini dipakai juga buat nanti kita akan lihat di lognya dia. Nah, ini sambil ngingetin yang namanya ethical hacking ya. Nah, kalau waktu kita ngelihat servernya sampai ngasih tahu sistem operasinya apa, aplikasinya apa, itu cukup berbahaya sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau kita jadi konsultan, ngaudit sebagai pentest, kita akan kasih laporan. Sebaiknya ini dua di set supaya nggak dikeluarin. Jadi aplikasinya Postfix, pakai ISM, Postfix ya terutama Postfix sama Ubuntu-nya nggak usah dikeluarin. Kata-kata itu nggak usah dikeluarin. Yang ini boleh lah dikeluarin. Dia ngasih tahu nama dia apa. Tapi ini juga salah dia. Server.local. Jadi ini namanya salah. Sekarang kita akan kirim mail prompt. Misalnya, ini sekalian bagaimana seorang hacker itu bekerja. Misalnya saya akan jadi Prabowo at presidenri.go.id.
Nah, hacker bisa seperti ini caranya. Kalau di Google, Gmail akan diproteksi. Jadi misalnya presiden.ri.go.id itu ada benerannya, ada beneran ya. Coba kita cek aja di sini. Sini deh. Dik presiden.ri.go.id. Dia IP addressnya ini nih. Jadi ada beneran itu. Jadi bukan ini bukan situs bohongan ya. Presiden.ri.go.id beneran ada. Apakah Pak Prabowo tahu bahwa dia ada punya situs Presiden RI? Nggak tahu juga saya sih. Ya pasti situsnya ada benerannya. Oke. Nah, sekarang kita akan ngirim email sebagai Prabowo. Nah, Ubuntu lagi, Gmail. Kalau kita pakai Gmail, Gmail akan cek ini emailnya dikirim dari IP-nya Presiden RI atau bukan. Kalau dia ngirimnya bukan dari IP-nya Presiden RI, dia akan blokir langsung. Jadi seringkali orang ngirim spam, ngirim hoax dengan cara ngirim dari sembarangan. Kayak saya kan ngirim sembarangan ya. Kalau udah ketahuan sama Gmail ini blokir langsung sama Gmail gitu. Jadi Gmail akan ngeblokir sih. Nah kalau yang ini dia bilang oke aja karena dia bego gitu ya. Nggak seperti Gmail yang dibikin proteksi. Dia proteksi pakai nanti ini bagian dari forensik sih sebenarnya. Nah, dari forensik kita bisa lihat bahwa oke, ini servernya bego, dia nggak ngecek IP-nya. Supaya ngecek IP-nya sebetulnya di servernya, bentar, webnya masuk lagi ke sini. SMTP, Postfix ya. Nah, ini ada ini ya, kirim email ke Gmail melawan spam. Nah, itu proteksi yang dilakukan si Gmail. Kita harus ngeset macam-macam sih, DKIM, ada SPF, Gmail perlu autentikasi. Jadi ini adalah proteksi yang dibikin sama Gmail. Kalau pengen lihat dalamnya, rada lumayan, kayak gini nih, bonyok dah lu. Kita harus ngisi di DNS-nya seperti ini nih. Oke. Terus di sini juga DKIM-nya harus di set nih. Ini bentuknya ada servernya dan kita nanti si Gmail akan ngecek ke server DKIM yang kita operasiin. Jadi lumayan ribet pakai kalau kita ngirim email ke Gmail karena dia akan blokir spam. Blokirnya gila-gilaan tuh. Jadi makanya onocenter.or.id diblokir sama Gmail. Jadi email ini dari Ono Center diblokir sama Gmail karena saya udah daftarin segala macem, ternyata dirubah segala macem. Ah, udah males lah, biarin aja lah diblokir. Saya nggak bisa kirim email ke Gmail dan pakai domain Ono Center akhirnya. Gitu. Kalau mau gampang, saya langganan ke Gmail supaya email Ono Center dioperasin sama Gmail. Itu lebih gampang. Cuma pakai duit di sebelah sana. Males. Ya udah, gua udah keblokir. Jadi Ono Center keblokir sih emailnya. Dulunya nggak keblokir. Cuman dia rubah konfigurasinya segala macam. Udah gitu saya harus request segala macam, males. Jadi keblokir. Jadi ini bagian dari forensik juga sih sebenarnya. Server kita melakukan autentikasi apa enggak sih? Nah, bisa kelihatan. Jadi kalau dia bagus, dia akan ngeblokir ini apa spam. Ini beres ya. Maya from tembus. Sekarang kita receipt tuh. Resiptunya saya harus masuk ke user lokal di situ. Kebetulan user lokalnya namanya Ono, servernya namanya korban.com. Kira-kira gitulah. Oke, dia bilang oke. Kalau saya resiptu, nah kita bisa ngetes. Dulu saya berbaik hati, kadang-kadang suka saya izinin kayak gini, indo.net.id. Ini kalau kita pengen server kita jadi relay. Kalau kita ngizinin, ini akan diterima dan dia akan nge-relay ke Ono Indonet. Pada zaman dulu kala, saya cukup berbaik hati, saya kasih izin orang nge-relay lewat server saya. Akibatnya, orang ngirim spam lewat servernya Ono. Kurang ajar nih orang-orang. Kalau ini kan akses deny dia. Nah, ini bagian dari forensik juga sih sebenarnya. Server kita ini ini dapatnya dari relay atau bukan. Nah, udah. Nah, ini kalau ini error nih, 4. Relay akses deny ya. Oke. Nah, jadi 250, 250, 245, sekarang saya akan ngirim emailnya, data. Nah, saya akan kirim email. Perhatikan angkanya 3 sekarang, 354. Oke.
End data dengan enter titik enter, CRLF titik CRLF. Nah, sekarang datanya kita mulai kirim. Ini emailnya sendiri, sebenarnya bentuknya teks. Nah, dengan cara ini kita bisa bikin aplikasi sih. Aplikasi di Android, bisa di webmail, segala macam. Jadi sebenarnya si SMTP berkomunikasi pakai teks seperti ini. Cuman kalau mau aman ya di encrypt. Cuman itu aja bedanya kalau mau aman. Nanti habis maghrib kali ya, saya kasih lihat teknik proteksinya ya, supaya aman dan sebagainya. Yang ini nggak aman sih. eh kita kita ngetik nih sebenarnya ngetik biasa aja. Mail from Prabowo at presidenri.go.id. Tuh. Nah, tuhnya bisa seenaknya siapa aja sih sebenarnya. Jadi antara Resip to dengan ini antara yang di protokol sama yang di teks bisa saya enak jidat. From-nya bisa bisa saya ganti siapa aja sih sebenarnya. Cuman kalau yang ini yang Prabowo ya dia oke-oke aja, dia nggak peduli sih sebenarnya. Dia karena dia tidak mengecek emailnya dikirim dari siapa. Sekarang tuhnya bisa kepada misalnya mahasiswa at itts.ac.id. Bisa, bisa kayak gitu sih sebenarnya. Enter, subject. Oke, subjeknya misalnya mohon kehadirannya di Istana Negara. Bisa kayak gitu. Bayangkan eh, kalau mahasiswa ITTS dapat email dari Prabowo, terus minta kehadiran di istana. Wah, udah ini banget kan ya. Berbunga-bunga lah hatinya. Dikira dari Prabowo beneran, padahal ini hoax. Jadi teknik buat ngirim hoax belum tentu nipu banget. Nipunya bisa halus seperti ini, tapi nyebelin gitu kan. Ini nyebelin ini. Kalau ini contohnya kalau kita melakukan serangan yang menyebalkan. Oke. Di sini kata-katanya misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami bermaksud mengundang adik-adik mahasiswa ITTS untuk berdiskusi tentang strategi eh, pembangunan pembangunan negara di bidang cyber security. Mohon untuk ini bayangkan kalau kalimatnya udah kayak gini kan orang kesengsem banget ya. Jadi wah kayaknya semangat banget pengen hadir. Mohon untuk bisa hadir pada hari misalnya minggu depan ya, Senin tanggal 21 tambah 7 itu 28. 28 April 2025 jam misalnya eh, siang lah jam 10 sampai dengan 12.00 ruang pertemuan negara. Itu gua nggak tahu ruangannya apa aja yang di sana ya. Eh, Topik akan sekitar strategi. Walalalala. Ini geser dulu biar enak lihatnya. Strategi nasional cyber security. Oke, mohon kehadirannya tepat waktu. Terima kasih. Wassalam. Prabowo, gitu ya. Enter, titik enter. Ini udah dikirim nih, mailnya udah dikirim. Terakhirnya buat putusin kita tulis quit. Ini putus sambungan. Oke, oke. Sekarang kita coba lihat di WhatsApp-nya sendiri. Capture stop dulu. Oke, coba kita filter IP address. Oke, loh. Oh, IP address. Oke, cari yang hijau lagi. Kebanyakan UDP jadi pusing kepala nih kita.
Oke, belum ketemu. Ada hijau. Nah, ini ada hijau. Oh, tapi bukan ini mah. Oke. Eh, 115. Bukan. Oke, saya sambil itu ya. Mudah-mudahan ketemu nih. Wow, panjang sekali. Waduh. Coba kalau TCP port bisa nggak ya? TCP port aja ya. 25. Ini UDP port 25 atau TCP port 25. Nah, ini lebih gampang dah. Oke. Nah, ini lebih gampang. Ah, tadi mah susah. Nah, ini langsung dapat yang berkomunikasi sama TCP port 25. Ini interaksinya seperti ini langsung. Sync, seek, acknowledge, 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 acknowledge. Ini ada mail from Prabowo dapat, oke dapat segala macam. Kita bisa klik salah satu aja, misalnya klik yang data aja ya. Terus saya akan analisa, analyze, follow TCP stream. Dan ini yang dilakukan sama hacker. Hacker akan melakukan hal yang sama. Kita bisa ngelihat apa yang kita kirim sih sebenarnya. Nah, hacker akan melakukan hal yang sama. Dan ini korbannya adalah nasabah BCA. Jadi nasabah BCA, jadi akibatnya Ono waktu itu diajakin roadshow sama BCA untuk menjelaskan ke nasabah bagaimana mereka dihack itu. Dan ini kalau nasabah BCA nggak kayak gini emailnya ya. Nasabah BCA itu melakukan transaksi internasional ke pabrik yang ada di Cina. Kemudian ada hacker di tengah jalan yang mau monitoring emailnya. Udah gitu hackernya akan bilang ke nasabah BCA-nya, eh, pesanan Anda sudah kita kirim lewat kontainer. Mohon dibayar biayanya ke nomor akun ini. Padahal itu nomor akunnya nomor telepon hacker bukan pabriknya. Dan si finance di perusahaan itu transfer duit ratusan juta ke hacker tadi. Ya udah, bayangin kita transfer duit ratusan juta ke Cina, duitnya nggak bisa balik, itu udah nangis aja udah. Jadi bentuknya kayak gini persis sih. Nah itu nangis dia, waktu nangis itu ya nggak bisa diapain dah. Duitnya, bayangkan kalau duit udah ditransfer di bank, itu duit nggak bisa dibalikin kecuali si penerima ngirim duitnya balik. Ini bayangin ini ke Cina, ya udah nggak peduli dia. Oke. Nah sekarang saya akan kasih lihat di webmailnya tembus nggak mailnya. Oke. Ini kayak kita reload. Ini ada mail yang tadi dari Prabowo. Jam 10.40 pagi. Ngaco nih jamnya, parah banget. Kita klik yang ini. Nah, ini bayangkan kalau kita ngelihat seperti ini, kita biasanya langsung percaya aja ya. Waduh, ini dari Presiden Prabowo langsung ke mahasiswa ITTS. Waduh, keren banget, Bo. Langsung pada semua siap-siap. Padahal ini hoax banget. Jadi teknik buat kirim hoax seperti itu. Nah, dari sisi forensiknya, seperti apa yang bisa kita lakukan? Di sini ada view full header. Kita bisa klik full headernya. Nah, di sini kuncinya nih sebenarnya. Oke. Nah, di sini ada ini kalau ini masih normal. Ono korban, Prabowo Presiden RI segala macam. Tapi yang di sini ada receive from unknown. IP-nya 192.168.03. IP 192.168.03 itu siapa? Saya bisa masuk ke sini, saya clear dulu layar, if config. Oke, ke atasin, ini dia. Jadi IP komputer yang saya pakai, Ethernetnya namanya INP2S0, IP-nya 03. Ini komputer yang saya pakai ini buat kirim email. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa dikirim dari 03. Padahal kalau kita lihat presidenri.go.id, clear layar, dik.
Presiden RI go.id, ya, ya betul. IP-nya nggak ada yang 192.168.03, kagak ada. IP-nya 104.26.11.2, 172.67.70, 104.26.10.2. Jadi IP-nya bukan 192.168.03. Jadi udah kelihatan, wis, ini nggak beres nih. Ini kalau di forensik kayak gitu tuh cara ngelihatnya ya. Ini udah kelihatan. Tapi kalau email bener, ininya ribet sih sebenarnya. Ininya ribet. Saya kasih lihat yang beneran aja ya. eh saya clear layar. Parspul mail. Oke. Ini ini mail saya di komputer saya sendiri langsung. Ini bentuk ininya kayak gini. Ini kebetulan emailnya dari skkmigas.go.id ya. Ini kelihatan dari SKK Migas, diterima oleh Indonet, dari Indonet ke Indonet lagi, tapi beda mesin ya. Ada POP 01 ke POP 01 ke G-POP 3, terus ke i5. i5 adalah komputer saya. Berarti dia bisa kirim beberapa kali. Dan return path-nya ke R pribadi @skkmigas. Ini kalau kita lihat di sini mirip sih sebenarnya. Oke, ini ada return path-nya ke Prabowo. Ini nggak penting, ini bisa kita ngarang. Yang nggak bisa ngarang, yang receive ini. Receive-nya nggak bisa ngarang. Jadi kita bisa pakai forensik buat ngelihat yang receive ini. Gitu. Nah, bisa nggak kita lihat beneran di servernya? Coba kita lihat di servernya langsung. Saya akan gedein dulu. SSH ke servernya 192.168.0.216 ya kalau nggak salah tadi. 21 berapa ya? Salah. Coba kita lihat. 218, maaf. 218, yes. 1234566. Oke. SS1 dienkripsi. Kebetulan servernya punya kemampuan buat di telnet juga. Jadi kalau mau demoin bahwa kita apa, kita nggak bisa disadap, kita coba pakai SSH sama telnet, kita bandingin. Saya jadi super user dulu biar enak. Oke, saya jadi super user. Sekarang saya pindahin ke var spool mail. Oke, more. Coba kita lihat dulu. Ada satu file namanya Ono. More Ono. Nah, ini dia. It's mana ya caranya? Nah, gini aja dah, biar gampang. Saya masuk text editor aja biar gampang. Saya masuk text editor. Oke. Jadi, mail itu disimpan dalam bentuk text file seperti ini. Oke. Ini header tuh yang ini. Ini headernya. Oke, kita bisa lihat lewat web tadi. Tapi kalau kita lihat file mailnya langsung ya keluar semua. Teks yang dikirimnya kelihatan langsung. Headernya juga kelihatan langsung. Jadi bentuknya ini sih sebenarnya kalau kita ngelihat email. Oke. Dari sini kita bisa melakukan forensik. eh apa yang kirim benar apa kagak segala macam. Nah, di sini poinnya ini forensik kira-kira kayak gitu ya. Nah, poinnya kira-kira gini. Bayangkan adminnya Gmail, dia bisa ngelihat email semua orang sih sebenarnya. Jadi itu masalah besar karena adminnya Gmail bisa ngelihat mail semua orang. Makanya kalau mau aman sebaiknya kalaupun pakai Gmail sebaiknya dienkripsi. Itu akan saya terangkan nanti ya habis maghrib lah kira-kira. Teknik enkripsinya seperti apa. Itu adminnya Gmail bisa ngelihat itu. Yang kedua, eh pokoknya admin-admin si server semua bisa ngelihat itu semua. Jadi misalnya saya pakai Indonet, eh, si admin Indonet bisa lihat mail saya. Sebetulnya itu ya. Jadi forensik dilakukan biasanya kerjasama sama si admin si server tadi. Jadi kita kerjasama admin server tadi. Nah, gimana caranya supaya emailnya aman dari matanya admin? Kalau kita ada jahat dan jahil sedikit, kita nggak mau dong admin baca email kita. Ya udah, emailnya disedot, ditarik.
dari server ke komputernya kita. Cara nariknya gimana? Pakai POP3. Kita bisa tarik tuh email dari sana ke sini. Jadi ada aplikasi, ini bisa kita set di Thunderbird juga bisa. Ini Thunderbird, kita bisa set buat narik email sih dari sana. Ini Thunderbird bisa di set buat narik email ya. Kuliah Big Data hari ini, ya. Ini Sahrul. Si Sahrul nggak masuk mailing list. Ya, jam 7. Kok Sahrul bisa nggak masuk mailing list sih? Parah. Oke. Jadi ini saya bisa narik email. Ini kebetulan email yang nggak ditarik ada di sana, tapi email yang ditarik ada di sini sih. Jadi saya narik emailnya itu, jadi ada di sini sih sebenarnya. Kayaknya udah maghrib kan belum ya? Belum ya? Masih belum maghrib ya? Nah, email kalau udah ditarik masuk ke sini nih. Ini udah di komputer saya. Di sananya udah nggak ada email itu. Jadi email tadi udah nggak ada di sananya. Semua email ditarik ke komputernya saya. Gitu. Jadi tak caranya supaya selamat dari matanya. Ini saya kalau ngambil, ini saya kasih lihat ya. Ini perhatiin internet saya tarik semua. ITTS bisa saya tarik semua. Security saya tarik semua. Gmail saya tarik semua. Jadi yang di Gmail pun saya tarik semua. Jadi siapa namanya? Si adminnya Gmail di Google nggak bisa baca emailnya saya juga. Gitu. Terus ya, oke. Ini kayaknya masih maghrib Wow, oke. Sudah maghrib. Kita break dulu. Saya harus buka puasa juga sih. Jadi saya akan buka puasa. Kita masuk lagi sekitar jam 6.30 kurang kali ya. Dari situ ya. Oke, kita break dulu. Terima kasih. Oke, kita mulai kuliah lagi. Mudah-mudahan semua udah sholat maghrib. Harusnya sih udah sih. Oke, mana sih tadi? Oke, sekarang kita urusannya. Jadi forensik kira-kira gitu. Kalau ada apa masalah, kita bisa ngelihat dari email. Nah, sekarang s- kalau sebagai konsultan kita perlu mitigasi email attack menggunakan jenuh PG. Oke. Paling gampang itu kalau pakai aplikasi seperti Thunderbird seperti ini. Tentunya kalau kita pakai Android juga ada. Coba Play Play Store. Cari aja Thunderbird, tapi dia kalau nggak salah bukan Thunderbird namanya. Thunderbird. Oke, nih. Oh, emang ada juga ya. Kita bisa nginstall. Jadi Thunderbird ini harusnya, oh namanya ini K9 Mail. Wow, ini baru lihat nih. Thunderbird Beta for Tester, Thunderbird Mozilla Thunderbird. Wow, oke. Ini berarti baru nih. Saya biasanya pakai K9 Mail. Oke, dari Mozilla Thunderbird juga. Nah, sekarang kita akan pakai Thunderbird di sini. Jadi sarannya nanti kalau jadi konsultan buat ngasih saran ke perusahaan-perusahaan kalau kita mainnya internasional biasanya kita pakai email ya. Jadi di internasional kita tidak pakai WhatsApp. Hanya Indonesia aja yang pakai WhatsApp. Aduh, parah banget Indonesia. Jadi kalau internasional kita makanya email. Di Amerika kemarin pakai sinyal udah gitu seru urusannya karena eh, rencana serangan Amerika bocor di sinyal, jadi seru banget. Nah, di sini ini saya tutup aja biar bisa kelihatan konfigurasi masing-masing emailnya. Ini saya lagi deletein semua
end-to-end encryption-nya. Ini ada end-to-end encryption tapi udah saya bikin expired. Nih expired-nya saya bisa delete yang sudah expired. Harusnya bisa delete key. Oke. Unable to proceed. Oh, oke. Saya harus masuk ke sini dulu. Terus saya delete key. Oke. Coba saya cek lagi yang lainnya. Di sini nggak ada kosong. Di sini kosong. Semuanya lagi kok saya kosongin semua sih. Ini kosong semua. Nggak ada key-nya. Oke. Dengan kondisi tidak ada key, kita bisa kirim email dan emailnya bisa disadap. Oke. Jadi nanti kalau jadi konsultan, kita bisa kasih saran ke orangnya. Jadi misalnya kayak gini ya. Nih, oke, saya akan kirim email nih. Eh, tes tanpa enkripsi. Jangan send dulu. Oke. Nah, ini tanpa enkripsi. Kalau kita lihat, kita bisa lihat headernya lagi. View source itu kita buat ngeliat header ya. Nah, headernya saya gedein. Nah, ini email headernya seperti ini. Ini receive by, receive by, receive by. Mirip yang main tadi, tapi kita bisa baca langsung mailnya. Itu kalau nggak dienkripsi. Termasuk hacker bisa baca mail langsung emailnya kita. Gitu ya. Itu kalau tidak dienkripsi. Oke. Sekarang supaya kerasa, saya akan encrypt langsung. Saya akan harus bikin dulu key-nya ya. Key-nya harus dibikin. Jadi masuk ke sini. Nah, kita harus bikin key, add key di sini. Terus create new open PGP key. Kalau kita sudah punya key, saya sebenarnya punya key sih, cuman nggak mau saya import. Kita bisa create key baru sebetulnya, continue. Eh, kalau kalau buat eksperimen saya biasanya expirednya dalam waktu 3 hari aja. Jadi kini cuma punya waktu hidup 3 hari. Udah 3 hari tidak berlaku lagi. Oke, tapi kalau kita mau serius, kita year biasanya 1 tahun atau 2 tahun. Oke, saya akan bikin hari aja karena kita nyoba aja. Tipenya RSA dan panjang key-nya 3072 bit, gitu ya. Ini udah agak panjang. Yang paling panjang adalah 4096 bit. Oke, ini panjang banget loh, lumayan ini. Susah dihack ya. Kita generate key-nya, butuh waktu biasanya generate key, dia akan nempel ke apa identitas kita. Identitas kita adalah emailnya kita ono@indo.net.id, confirm. Butuh waktu generate-nya lama. Oke, wait. Oke, oke. Nah, open PGP key successful. Ini key-nya dia. 0x1D segala macam ini. Kita bisa publish key-nya ke key server kalau mau. Cuman karena cuma 3 hari, ngapain dipublish lah. Cuma buat nyoba-nyoba doang. Oke. Dengan kalau kita udah punya key, kita jadi bisa enkripsi, kita bisa kirim-kiriman email. Kalau mau gombal, saya bisa kirim dari Ono Indonet ke Ono yang Gmail juga bisa. Ya, butuh bikin 2 key, cuma nanti prosesnya kirim-kirimannya butuh waktu lebih lama sedikit lah. Ini dari Ono ke Indonet aja ya. Oke. Jadi misalnya kalau saya mau kirim mail, ini gampang banget sekarang. Kalau pakai Thunderbird gampang ya. Kalau nggak pakai Thunderbird ada lebih ribet. Eh, ini dia. Saya akan kirim email ke Ono lagi. Ini email di enkripsi. Untuk ini kondisi belum dienkripsi sih. Kalau mau dienkrip tinggal kita klik ini aja. Encrypt, klik. Dia kondisinya dienkrip nih. Perhatiin apa? Gemboknya tidak dicontreng dia. Oke. Jadi kita kirim email dengan kondisi dienkripsi. Sebenarnya ada pilihan yang lain. Kita bisa pilih ini kondisinya semua dienkrip ya. Subjek dienkrip, message dienkrip, dikasih tanda tangan digital.
Kita bisa punya key manager, dia yang akan ngontrol semua key yang buat komunikasi ke siapa aja. Dan ini penting banget supaya kita bisa ngatur banget kita mau komunikasi sama siapa yang aman gitu ya. Teknik ini biasanya kita pakai kalau saya lagi di security ya. Kalau di security kita pakai buat komunikasi kalau dengan teman-teman di Mabes TNI, di Kemhan segala macam kita makainya yang ini. Kita encrypt semuanya. Oke. Jadi walaupun pakai Gmail tetap aman, tapi sebaiknya jangan pakai Gmail karena berbahaya itu. Send. Jadi kondisi di encrypt kita send. Nah, kalau udah di send kayak gitu, ini kalau kita lihat di sini, perhatiin subjeknya adalah titik-titik-titik sekarang. Nggak kebaca karena subjeknya di encrypt juga. Oke. Oke, ini akan ada webinar nih dari BCA. Itu tadi email yang masuk tuh BCA itu. Dia mau ngasih sharing webinar. Coba kita. Nah ini Amira Salsabila tuh dari BCA dia mau ngasih webinar dengan ITTS tentang security BCA. Jadi nanti silakan aja ikut. Saya udah posting di apa sih namanya? Sudah posting di Twitter eventnya. Atau saya kasih lihat posternya aja lah biar kelihatan lah ya. Download. Kalau nggak salah tanggal masih oke. Ini dia. Ini orangnya yang tadi. eh ini ada tulisan Organization Ambidextrous Tech Industry, Past, Present, and Future. Oke, kalau Pak Bagus Gede kan dosen ITTS ya. Kalau Mbak Amira ini IT specialist di BCA. Jadi silakan kalau mau ikut tanggal 3 Mei, hari Sabtu, minggu depan kalau nggak salah. Atau 2 minggu lagi, dua minggu lagi. Silakan daftarnya di is.id/itts-event. Silakan daftar di situ. Itu kalau nggak salah Sabtu jam 3.30 sampai 5.30 webinarnya 2 jam lah. Oke ya, free biasa. Ada sertifikatnya juga. Jadi ini buat buka wawasan. Waktu kemarin tuh ada tentang ini ya, apa sih, eh quality assurance keren banget, tapi offline. Jadi yang kelas karyawan ada kasihan sih sebenarnya. Jadi kemarin hari apa ya, Kamis atau ya Kamis kalau nggak salah. Atau Rebo, ada quality assurance. Itu yang bicara dia itu di bank apa ya, bank digital apa gitu, dan dia itu tidak selesai S1-nya. Dan dia di bank itu jadi quality assurance engineer. Keren tuh, nggak selesai S1 bisa jadi quality assurance engineer. Oke, balik lagi ke sini, ini tutup aja. Loh, kok ada lagi? Oh, banyak saya ngekliknya berarti tadi. Push. Lah, oh masih ada lagi satu. Oke, kita tutup dulu. Sekarang kita lihat yang ini. Nah, ini kondisinya kalau karena kita minta di encrypt semuanya, jadi message di encrypt, subject di encrypt, terus juga ada tanda digitalnya, ini jadi titik-titik-titik. Kalau kita klik di sini baru kebuka dia. Nah, email di enkripsi. Email di enkripsi. Bedanya sama yang sebelah sini, yang tes tanpa enkripsi, di sini nggak ada kodenya nih. Kalau yang ini ada kodenya nih. Ini ada kodenya OpenPGP. Ada gembok, ada contreng hijau. Kalau ada contreng hijau berarti enkripsinya bagus. Kalau yang tidak dienkripsi nggak ada gemboknya itu ya. Nah ini dengan kondisi enkripsinya bagus, kita bisa cek di sini sih. Enkripsinya ada tulisan good digital signature, berarti tanda tangan digitalnya bagus. Terus message di encrypt, message-nya juga bagus. Oke. Key-nya dia ngasih tahu yang punya key tadi adalah onowepurbo.id. Jadi dia kasih tahu identitas si pengirim. Jadi kita bisa ngecek sebelum kita baca email segala macam, kita bisa ngecek yang ngirimnya siapa. Oke, kalau mau ngecek lebih lanjut, kita bisa view signer key, kita bisa lihat yang ngirimnya adalah ownernya siapa. Kita bisa accept yes, kita percaya sama orang ini.
Kita bisa lihat sertifikatnya segala macam di sini. Sorry, lagi ulang. Nah, kita juga eh, kita bisa ngelihat apa key buat dekripsinya oke juga. Oke, jadi kita bisa lihat. Nah, sekarang kalau kita lihat tadi di sini view source, kita bisa ngelihat isinya. Kalau yang tanpa enkripsi ya, perhatiin kita bisa ngelihat isinya. Nah, kalau yang di encrypt kita nggak bisa lihat sih sebenarnya. Coba di sini kita view source. Nih, nah kita nggak bisa lihat isinya nih. Jadi di sini ada tulisannya begin PGP message udah sampai end PGP message. Jadi isinya sama sekali tidak bisa dilihat walaupun isinya cuma satu kalimat pendek. Dia akan ngirim di enkripsi dalam bentuk panjang seperti ini enkripsinya. Jadi enkripsinya panjang banget sih. Gitu ya. Oke. Jadi kalau kondisi di enkripsi. Kalau kita dia punya pilihan satu lagi adalah kita kasih tanda tangan digital aja. Kalau tanda tangan digital aja itu yang terjadi sama kalau kita bikin tanda tangan digital buat apa surat-surat segala macam kita pakai tanda tangan digital aja. Kalau kita pakai seperti itu si apa si teksnya, suratnya bisa dibaca sama orang, tapi ada tanda tangan digitalnya. Oke, termasuk di email. Jadi ini berlaku juga dengan teknik yang sama buat transaksi apa dokumen sih bisa kayak gitu juga sama. Oke, saya akan kirim email lagi baru. Ini hanya tanda tangan digital saja. Oke, jadi emailnya saya akan cuman kasih tanda tangan digital aja. Caranya gini, ini tidak di-encrypt nggak akan saya contreng. Saya akan pakai di sini, saya akan digitally sign. Jadi cuma yang di sini yang dimainin ya, tanda tangan digital aja. Oke, saya kirim ini, send. Nah, masuk mailnya. Nih, ini subjeknya bisa dibaca kalau yang ini ya. Termasuk si ininya juga bisa dibaca. Tapi kalau ada orang yang nyadap, ada orang yang nyadap, ada hacker nyadap, kita bisa lihat view source yang dikirim bentuknya seperti ini nih. Nah, bentar. Ini kalau disadap sama hacker penampilannya kayak gini kira-kira. Oke. Kita punya public key block. Ini ada public key, ada tanda tangan digital. Beda sama yang tadi ya. Yang tadi kan ada begin PGP message sama end PGP message. Kalau ini ada end public key, jadi ada public key, ada digital signature. Tanda tangan digital bentuknya kayak gini yang benernya. Aslinya tanda tangan digital berbentuk seperti ini. Cuma nanti kalau kita melakukan tanda tangan digital di surat-surat biasanya berbentuknya QR code sebangsa itulah. Bentuknya kayak QR code. Yang aslinya sih sebetulnya ini tanda tangan digital. Oke. Ini formatnya adalah ASCII ARM. ASCII tapi di ARM, diproteksi lah kira-kira. Oke. Nah, bentuknya kayak gini. Tapi teksnya mana? Nah, teksnya ada ini dia nih teksnya. Nggak kebaca juga sih. Tapi gampang bacanya yang ini. Ini bukan enkripsi ini ya. Kalau enkripsi panjang bentuknya. Kalau ini bukan enkripsi, tapi di encode pakai base 64. Bisa dibuka nggak? Bisa sih sebenarnya. Kalau hackernya pintar bisa buka sih teksnya. Ini kita bisa buka teksnya. Copy. Saya akan encode base 64. Ini ada base64encode.org. Kita bisa encode sama decode teks. Ini kita encode. Saya paste aja teksnya di sini. Saya akan encode di sini. Kumaha. Eh, ini benar. Bentar, bentar. Salah, bukan encode, decode ya, kebalik ya. Aduh, pantesan. Bego. Oke, kita kebalik decode. Pantesan nggak mau. Coba kita decode. Nah, ini keluar di sini. Kita gedein ya.
Tadi bukan encode, harus decode. Jadi kita masukin teks yang ada di sini tadi. Oke. Ini teksnya. Teksnya DQ 0 NC dan sebagainya, ujungnya sama dengan. Itu formatnya base 64. Nah, ini dia teksnya. Kita paste di sini di decode. Kemudian kita decode keluar. Ini hanya tanda tangan digital saja. Kira-kira kayak gitu. Jadi masih agak susah sedikit buat hacker buat baca. Harus di decode encode dulu. Kira-kira kayak gitu. Jadi agak ada effortnya sedikit, tapi masih bisa disadap. Tapi ini berlaku kalau teksnya tidak sensitif ya. Jadi kalau teksnya cuman misalnya apa ada pengumuman rapat tanggal sekian gitu, nggak ada pembelian barang apa segala macam, ya bolehlah masih bisa dibuka. Gitu ya, kira-kira kayak gitu. Ini pakai base 64. Nah, yang seru di sini adalah kalau kita lihat di teks ini ada public key nih. Ini key, key-nya. Yang jadi kan kalau ngerti enkripsi kan ada public key, ada private key. Nah, ini public-nya key-nya dikirim di sini. Bisa nggak kita hanya ngirim public key aja? Bisa. Jadi kita pengen ngirim public key cuma gini doang sih. Iyalah. Ini dia. Kita kirim ke nol lagi ya. Kirim public key saja. Caranya di bagian attach sini, kalau diklik di sini ada My Open PGP Public Key. Jadi kalau saya attach di sini dia akan kirim public key-nya aja. Oke, ini ada kirim public key aja. Saya klik di sini. Coba kita buka view source. Ini dia. Ini public key-nya. Oke, coba kita bandingin ya. Ini ada bikin public key block, ada X, X. Saya gedein dikit lah biar lebih enak. Di sini ada XSDN, 4 huruf awal XDN, di akhirnya ada sama dengan Z37 di N-nya ya. Coba kita lihat di sini ya, tutup. Kita lihat di situ juga. Oke, hanya tanda tangan digital ini ya, email hanya tanda tangan digital aja ya. Saya view, oke, saya gedein. Nih di bagian bikin PGP-nya ada XXDN sama. Di akhirnya ada kayak gini juga. Kira-kira sama lah. Gitu ya. Jadi public key-nya ini bisa kita ambil saya masukin ke Notepad juga boleh sih. Nanti file Notepad-nya kita kirim ke sana juga nggak apa-apa sama aja. Jadi ini bisa kita kirim-kiriman public key. Public key ini dibutuhkan supaya pihak sana bisa kirim email ke kita, kita bisa autentikasi kita dan sebagainya. Jadi, tapi kalau private key jangan dikirim karena itu passwordnya kita ada di situ sih sebenarnya di private key. Itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, aman? Saya punya waktu cuma sekitar 10 menit lagi. Aman ya? Oke. Ya udah kita tutup aja pertemuan kita hari ini sampai di sini. Tolong kuis UTS UAS dikerjakan. Ingat nomor kuliahnya adalah 114. Tolong kerjakan di yang 114 ini ya. Yang ITTS 2025 -1 IT Forensik 114. Supaya email Anda juga masuk ke situ. Nanti kalau saya ada apa-apa saya kirim email. Gitu. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Bila hitaufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya live dulu.